Saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua. Perkenalkan, saya Syahrul Ramadan. Saya adalah salah satu staf jaringan Indonesia Positif yang pada hari ini berkesempatan bertemu dengan Bapak, Ibu, dan kawan-kawan. Dalam kurang lebih 2 jam ke depan, saya akan menjadi moderator di kegiatan pagi hari ini, yaitu webinar diskriminasi HIV di tempat kerja. Seperti Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian ketahui, Jaringan Indonesia Positif adalah sebuah jaringan orang dengan HIV yang memiliki tujuan memperjuangkan dan memberdayakan orang dengan HIV pada aspek kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, dan pada aspek kesejahteraan lainnya. Nah, termasuk pada dalam upaya memperjuangkan orang dengan HIV di tempat kerja. Dan sebelum itu, jika kita melihat data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pekerja di Indonesia pada tahun 2022 sudah mencapai 135 juta orang. Dan dari data tersebut, tentunya pekerja di Indonesia bisa dikatakan hak dan kewajibannya sudah dilindungi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan lainnya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana ya jika pekerja di Indonesia ini berstatus HIV positif? Mungkin kalau sebagai pekerja perlindungannya sama dengan pekerja lainnya. Tapi karena orang dengan HIV ini dan virus HIV ini sangat lekat dengan stigma dan diskriminasi, sangat memungkinkan pekerja dengan HIV mendapatkan stigma dan diskriminasi. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama mengetahui bagaimana sih sebenarnya regulasi yang ada untuk orang dengan HIV ketika mendapatkan tindakan stigma dan diskriminasi. Lalu orang dengan HIV itu ketika mendapatkan hal tersebut bagaimana ya, apa yang mereka lakukan. Kemudian sebenarnya pekerja dengan HIV ini siap enggaknya, siap atau tidak bekerja untuk di tempat kerjanya seperti itu. Nah, nanti kita akan sama-sama mendengarkan dari beberapa narasumber kita pada pagi hari ini. Sebagai perkenalan, mungkin saya akan menyapa dan menyebutkan beberapa narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama, ada Dr. Amarudin, selaku Pelaksana Harian Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selamat pagi, Dokter. Ya, selamat pagi. Maaf. Ya, gimana Dok kabarnya Dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih Dok sudah bersedia bertemu dengan kami semua gitu ya. Nanti Dr. Amarudin akan membahas terkait regulasi diskriminasi orang dengan HIV di tempat kerja dan bagaimana implementasinya seperti itu. Kemudian di samping Dr. Amarudin, kita sudah juga mengundang Dr. Maya Trisiswati MKM. Selamat pagi, Dokter. Apakah sudah ditanyakan kita? Selamat pagi. Pagi, Selamat pagi Kama. Pagi Bu Maya. Pagi ya. Baik Dok, kabarnya? Siap, selalu semangat. Alhamdulillah. Jadi Dr. Maya ini selaku Kepala Pusat Yarsi HIV/AIDS dan PPKS di Universitas Yarsi. Dr. Maya nanti akan membahas apakah orang dengan HIV ini fit to work atau siap nggak sih untuk bekerja seperti itu. Nanti akan membahas secara holistik perspektif kesehatan. Nah, kemudian juga selain kita mendengarkan pemaparan materi, kita juga akan mendengarkan sesi berbagi dari salah satu komunitas perempuan dengan HIV, yaitu Mbak Indah. Selamat pagi Mbak Indah. Pagi Kak Sahrul. Oke, sehat Mbak Indah? Puji Tuhan sehat sekali Kak. Ya, alhamdulillah, puji syukur ya. Jadi Mbak Indah ini adalah salah satu perempuan dengan HIV yang pernah mendapatkan diskriminasi di tempat kerjanya. Nah, nanti kita akan sama-sama mendengarkan curhatan dari Mbak Indah ini. Nah, tadi ketiga narasumber kita yang nanti kita akan sama-sama mendengarkan, tapi sebelum itu, sebelum memasuki pemaparan materi, saya ingin memberikan beberapa informasi. Yang pertama terkait rules atau peraturan webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, kami dari JIP berharap bahwa ruang diskusi yang dibangun adalah ruang yang aman, nyaman untuk siapapun. Jadi bagi siapapun nanti ketika memberikan statement, perspektif,
pertanyaan, kita sama-sama saling menghargai. Selain itu, jika nanti ada peserta atau siapapun yang membuka status HIV-nya atau orientasi seksualnya, kami berharap sampai pada kegiatan ini saja, artinya tidak menjadi bahan perundungan di luar nanti, seperti itu. Yang kedua, terkait mekanisme diskusi. Yang moderator harapkan nantinya kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu materi dari narasumber, kemudian dengan tanya jawab. Begitu dengan seterusnya sampai narasumber yang terakhir. Kemudian yang ketiga, untuk teknis bertanya, kawan-kawan bisa bertanya melalui chat box dan nanti akan membuka tanya jawab melalui mikrofon. Sebelum itu mungkin kawan-kawan bisa klik tangan di layar HP atau laptop kawan-kawan. Seperti itu. Dan informasi selanjutnya, kami dari panitia nanti akan memberikan hadiah ke beberapa peserta yang berkontribusi paling aktif dalam kegiatan webinar kali ini. Kemudian yang terakhir, peserta diharapkan mengisi presensi atau daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia di chatbox. Begitu Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian. Langsung saja kita ke pemaparan yang pertama, yaitu Dr. Amarudin. Dr. Amarudin nanti akan memberikan materi terkait regulasi diskriminasi untuk teman-teman orang dengan HIV di tempat kerja. Untuk waktu dan tepat dipersilakan, Dok. Ya. Baik, makasih. Suaranya menggema. Apakah suaranya dengan baik? Sepertinya ada menggema. Sudah, ya, sudah menggema. Belum bisa share screen ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah kita pagi ini dapat berkumpul mendiskusikan tentang K3 ya. Dalam hal ini kaitannya dengan regulasi terkait diskriminasi orang dengan HIV/AIDS di tempat kerja dengan tema besar yaitu diskriminasi orang HIV/AIDS di tempat kerja, yang dalam hal ini saya akan menyampaikan terkait dengan regulasinya. Dari tema dan topik yang akan disampaikan ada dua hal penting di sini. Yang pertama adalah kata diskriminasi ODA, orang dengan HIV/AIDS. Yang kedua kaitannya dengan ruang lingkup tempat kerja. Nah, dari dua kalimat ini, dua kata ini perlu kita bahas nanti bagaimana orang dengan HIV/AIDS dalam hal ini terkait dengan diskriminasi dan kaitannya dengan ruang lingkup tempat kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melihat bagaimana ruang lingkup tersebut bisa dijabarkan. Yang pertama, bahwa ruang lingkup tempat kerja itu bagian dari ruang lingkup K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, di sana ada ruang lingkup tempat kerja. Syaratnya ada 3 disebut tempat kerja. Adanya tempat atau ruangan yang digunakan untuk kegiatan usaha, adanya tenaga kerja yang bekerja, dan adanya bahaya kerja. Nah, dari ruang lingkup ini kita lihat bahwa di sana ada tenaga kerja yang bekerja atau pekerja buruh. Nah, kita tahu bahwa pekerja buruh adalah kelompok yang rentan tertular HIV/AIDS. Maka untuk itu harus atau berhak mendapatkan perlindungan tenaga kerja untuk mewujudkan kesejahteraan. Ini merupakan tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Dan kita lihat di slide saya ini bahwa program P2HIV itu bagian dari K3 dan K3 bagian dari perlindungan tenaga kerja. Nah, untuk itu maka terkait dengan HIV/AIDS ini harus dan wajib dilaksanakan program pencegahan dan penanggulangan di tempat kerja. Ya.
dan mengingatkan bahwa program P2HIV ini adalah juga bagian dari penanggulangan AIDS nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu perlunya program di tempat kerja. Halo, apakah suara saya bisa didengar? Sudah, Dok. Sudah. Bisa ya? Cuman slide-nya enggak. Ya. Tadi menggema katanya. Baik, sekarang sudah bagus. Baik. Saya lanjut. Saya ingatkan lagi bahwa perlunya peran dan mewarnai program penanggulangan AIDS nasional dari sisi ketenagakerjaan, dari sisi sektor ketenagakerjaan. Sebagaimana kita tahu bahwa berdasarkan data itu lebih dari 80% itu yang positif itu adalah usia produktif ya. Jadi kalau sektor ketenagakerjaan yang terkait dengan usia produktif tidak melaksanakan program ini berarti tidak bisa mewarnai, dan untuk itu maka program di tempat kerja itu sangat penting dan sangat strategis. Nanti akan saya informasikan terkait dengan meningkatnya pelaksanaan program dengan adanya kebijakan dan regulasi yang ada di tempat kerja, kaitannya dengan tempat kerja ini. Dan kita tahu banyak pekerja kita berhubungan atau berhadapan dengan situasi dan pola kerja yang berisiko tertular HIV ya. Dan juga kita tahu bahwa HIV ini akan berdampak apabila di tempat kerja itu dunia kerja tidak melaksanakan program dan pencegahan. Baik dampak bagi pengusaha, pekerja, produktivitas, investasi. Hal ini akan berdampak apabila program di tempat kerja itu tidak dilaksanakan. Dan tempat kerja merupakan wilayah yang strategis ya, wilayah yang strategis untuk dilakukan intervensi agar program ini bisa berjalan dan bisa mewarnai terkait dengan penanggulangan AIDS secara nasional. Nah, dari program ini kita lihat punya tujuan ya, program pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja itu ada tujuannya. Yang pertama, meningkatkan pemahaman ya. Bapak Ibu sekalian, beberapa kali kami melakukan suatu evaluasi ya, adanya kondisi di tempat kerja. Yang pertama, perusahaan itu kenapa tidak ada program, kemudian kenapa di tempat kerja itu ada hubungan industrial yang tidak kondusif, ada stigma, ada diskriminasi. Salah satu evaluasi kami bahwa para pelaku di tempat kerja, para pelaku mulai dari atas sampai bawah, termasuk pekerja, termasuk manajemennya, termasuk top manajemennya. Dok, mohon maaf, potong sebentar. Halo? Akhirnya nggak berjalan, Dok. Oh, belum. Ini ya, slide berapa? Nggak ada tujuan? Di full screen, ya, di full screen aja, Dok. Oh, full screen. Ya, coba. Oh. Ini sudah full screen ya? Bentar, saya ulang lagi. Siap, Dok. Gimana? Jalan tidak? Maaf. Belum kelihatan, Dok. Ya, akhirnya tayangan. Sebentar, saya ulang lagi. Dok, izin informasi untuk share-nya your entire screen, Dok. Ya. Kalau ini udah kelihatan belum? Maaf. Udah, Dok. Sudah. Begini aja ya, nggak usah full screen ya. Baik, Dok. Siap. Baik, sebentar saya gedein dikit lagi. Baik, saya ulangi lagi terkait dengan tujuan program P2HIV ini. Harapannya dari program di tempat kerja itu meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaku dunia usaha. Maksud kami sampaikan tadi dari evaluasi yang kami lakukan, maka banyak yang belum paham, belum mengerti apa itu HIV/AIDS, apa itu HIV, apa itu AIDS dengan baik dan benar. Sehingga muncullah berbagai kondisi,
tempat kerja, tidak adanya program, kemudian adanya hubungan industrial yang tidak baik, kemudian adanya diskriminatif di tempat kerja. Maka ini penting pemahaman ini. Salah satu contoh aja, salah satu contoh pemahamannya kan banyak ya. Cara penularan aja, masih banyak yang belum tahu. Contohnya apa? Diajak salaman itu sebelum diberitahu bahwa yang bersangkutan itu terinfeksi HIV itu nggak masalah. Tapi setelah dikasih tahu, mungkin akan menghindar mereka. Padahal cara penularannya aja ada persyaratannya. Tidak gampang menular kalau tidak berperilaku risiko. Kehidupan sosial, jabat tangan, menggunakan alat bersama, ya, kerja bersama di satu ruangan, tidak akan menularkan. Nah, salah satu contoh aja pemahaman itu yang mungkin belum sampai kepada semua pelaku di tempat kerja. Nah, itu penting. Kemudian yang kedua, tujuannya mencegah dampak negatif. Nah, apabila tidak ada program, akan berdampak. Tapi dengan adanya pelaksanaan program di tempat kerja akan mencegah dampak yang baik pada pengusaha, baik pada pekerja, baik pada produktivitas dan lain sebagainya. Kemudian apa penting? Menciptakan hubungan industrial yang kondusif dari permasalahan HIV dan AIDS. Ya, ini salah satunya yang agak menonjol, yaitu kaitannya dengan hubungan kerja. Yang kedua kaitannya dengan diskriminasi, ada kaitannya dengan stigmatisasi. Ya. Dan juga tujuan dari program ini memutuskan salah satu mata rantai penularan. Kalau ini program berjalan, semua pelaku di tempat kerja itu paham, mau melaksanakan upaya-upaya pencegahan penularan, dan tentunya ini merupakan peran ketenagakerjaan untuk memutus mata rantai penularan yang kaitannya dengan usia produktif tadi. Baik, landasan hukum. Nah, inilah yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan landasan hukum dilaksanakan program P2HIV/AIDS di tempat kerja. Tadi saya sudah sampaikan bahwa program P2HIV/AIDS di tempat kerja itu merupakan bagian dari K3, program dan kegiatan K3, dan program dan kegiatan K3 itu bagian dari perlindungan tenaga kerja. Ya, inilah landasan filosofinya. Para pekerja itu membutuhkan dan berhak untuk mendapatkan perlindungan tenaga kerja, dan secara konstitusional sudah diatur, dan secara operasional kita sudah menyusun peraturan perundangannya, kebijakan dan peraturan perundangannya. Nah, sedikit saya akan menginformasikan terkait dengan regulasi yang ada ini. Ini banyak dipertanyakan. Pak Amar itu terkait dengan regulasi HIV itu masih keputusan menteri. Kalau keputusan menteri itu sifatnya internal. Bukan. Ini tahun 2004 ini dulu semua aturan tidak ada yang keluar dalam peraturan menteri. Artinya kedudukan Kemenaker ini sebenarnya waktu itu adalah sesuai dengan peraturan menteri. Jadi berlaku untuk pelaksanaan di tempat kerja, bukan berlaku untuk internal Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi tidak perlu khawatirkan itu keputusan menteri ini. Yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan lahirnya Kemenaker nomor 68 tahun 2004 ini. Yang pertama, tahun-tahun itu mulai tahun 2001, 2001, 2002, 2003 itu terjadi kasus yang sangat eksponensial, sangat cepat sekali perkembangannya. Dan saat itu dilakukan analisis usia produktif yang sangat menonjol. Maka pentingnya program yang bisa mengintervensi usia produktif, yaitu di tempat kerja. Maka Menteri Ketenagakerjaan mengambil langkah untuk menyusun kebijakan. Nah, apa pertimbangannya selain adanya kasus itu? Secara internasional sudah ada juga kaidah ILO, ya, kaidah ILO tentang HIV/AIDS dan dunia kerja tahun 2001 waktu itu, ya, yang kemudian disempurnakan menjadi rekomendasi ILO nomor 200 tahun 2010. Dan prinsip-prinsip dari kaidah ILO dan prinsip-prinsip rekomendasi itu sudah tercantum, sudah diatur di dalam keputusan menteri ini. Dan setahun kemudian, karena setelah itu banyak diskusi, banyak seminar untuk menyusun pelaksanaannya baru tahun 2025, itu disusunlah petunjuk teknis pelaksanaannya. Dan juga dalam rangka mendorong dan
mendukung pelaksanaan program ini, maka diberikan penilaian bagi perusahaan yang melaksanakan program dan diberikan penghargaan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Nah, terkait dengan perlindungan tenaga kerja terkait dengan HIV/AIDS yang tercantum di dalam Kepmenaker tadi, saya mengingatkan bahwa di sini kita harus bersama-sama, nggak bisa kita melaksanakan itu sendiri-sendiri, harus saling mendukung dan bersama-sama, sehingga karena itu merupakan permasalahan kita bersama. Baik pemerintah dengan melaksanakan program-program pembinaan dan melaksanakan upaya-upaya untuk pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja, juga para pekerja, serikat pekerja, untuk bisa juga mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja. Nah, bagi pengusaha ada 4 hal penting, meskipun 4 hal ini bukan berarti hanya 4, di sini bisa dikembangkan dengan berbagai hal, dan di dalam penghargaan itu kita bisa munculkan ada 11 indikator ya di dalam penghargaan itu. Yang pertama, ada 4 hal ini yang harus dilaksanakan di tempat kerja, yang ini sangat terkait juga dengan masalah diskriminasi ya orang dengan HIV/AIDS di tempat kerja. Yang pertama yaitu menetapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja. Nah, ini dalam peraturan pelaksanaannya dapat dituangkan dalam PP atau PKB perusahaan, sehingga akan lebih kuat dan lebih gampang dilaksanakan di tempat kerja. Yang kedua, mengkomunikasikan kebijakan, yaitu melalui penyebarluasan informasi dan penyelenggaraan pendidikan. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan kepada pekerja buruh dari tindakan dan perlakuan diskriminasi. Kemudian yang keempat, menerapkan prosedur K3 khusus. Akan saya sampaikan bagaimana implementasinya, pelaksanaannya di tempat kerja. Yang pertama terkait dengan kebijakan ya. Kebijakan ini kita berikan kelonggaran ya. Yang pertama bisa diintegrasikan dalam kebijakan K3 ya. Kan kalau K3 dalam sistem manajemen K3 ada komitmen, ada kebijakan. Nah, terkait dengan HIV bisa dimasukkan di situ, atau dalam mendukung program K3 ada kebijakan tersendiri terkait dengan HIV/AIDS. Dan yang paling penting terkait dengan kebijakan ini adalah juga berisi tentang upaya-upaya pencegahan tindak dan sikap stigma dan diskriminasi di tempat kerja. Nah, itu mulai dari kebijakan harus sudah dimunculkan di situ, sehingga nanti dalam pelaksananya pun akan bisa dilaksanakan dengan baik ya. Dan kebijakan ini harus dikomunikasikan, diinformasikan bahwa perusahaan itu sudah punya komitmen, sudah punya kebijakan, sehingga dari komitmen dan kebijakan ini tentunya ada implementasinya, ada pelaksanaan program-program yang akan berlaku. Dan tadi saya sampaikan salah satunya yang perlu ada di tempat di kebijakan ini adalah terkait dengan upaya mencegah tindak dan sikap stigma dan diskriminasi di tempat kerja, termasuk isi kebijakan ini bagaimana para pekerja yang membutuhkan layanan terkait dengan misalnya testing, kemudian konseling, itu bisa terinformasikan, bisa terlayani dengan baik, termasuk pendidikan dan latihan dan sebagainya. Kemudian strateginya menyusun program. Nah, ini standar ya, ada penyusunan program, melaksanakan program, dan kemudian memanfaatkan lembaga dan SDM yang ada di tempat kerja. Ini sangat efektif. Kenapa? Kalau ini bisa diintegrasikan dan memanfaatkan lembaga dan SDM yang ada di tempat kerja, itu akan lebih efektif dan efisien, sehingga perusahaan tetap melaksanakan program dan bisa memberikan perlindungan kepada pekerjanya, tetapi tidak tidak membebani perusahaan, sehingga apa yang dilakukan oleh perusahaan itu mempunyai benefit yang lebih baik dengan cost yang bisa ditekan. Kemudian yang selanjutnya adalah perlindungan hak pekerja buruh. Nah, ini mungkin yang cukup terkenal ya, terkait dengan tes HIV ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan tes HIV ini sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaannya, petunjuk pelaksanaannya, ada larangan tes
untuk tujuan tertentu, ya. Larangan tes untuk tujuan tertentu. Yang pertama, dilarang tes HIV yang digunakan untuk persyaratan dalam proses rekrutmen. Dan ini sudah sejalan dengan kaidah ILO dan rekomendasi ILO tentang HIV/AIDS dan dunia kerja. Ini sudah sejalan. Yang kedua, larangan tes untuk kelanjutan status pekerja, ya. Kalau yang pertama tadi persyaratan dalam proses rekrutmen, kalau tes, kalau negatif itu semua calon pekerja dites wajib. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Yang kedua, kelanjutan status pekerja. Misalnya secara berkala dilakukan tes wajib, kemudian ada yang positif, karena positif maka di PHK. Nah, itu yang dilarang di sini, kelanjutan status pekerja buruh. Yang ketiga, dilarang kewajiban pemeriksaan kesehatan secara rutin, wajib, ya, wajib diperiksa HIV. Nah, itu memang saat ini program secara nasional dan internasional mendorong, ya, mendorong pada semua masyarakat, termasuk para pekerja, untuk melakukan tes. Memang didorong, tapi bukan wajib dan bukan untuk proses rekrutmen dan bukan untuk kelanjutan status pekerja dan bukan wajib, ya. Harus dilakukan secara sukarela dengan persetujuan tertulis, menyediakan konseling, ya, dilakukan oleh dokter yang mempunyai keahlian dan tidak digunakan sebagaimana di atas untuk persyaratan dalam proses rekrutmen, tidak digunakan untuk kelanjutan status, dan digunakan untuk kewajiban pemeriksaan rutin, itu tidak diperkenankan. Kemudian selanjutnya perlindungan hak pekerja buruh terkait dengan diskriminasi dan stigmatisasi di tempat kerja. Ya, mohon maaf ini bukan ABC, ya, yang B itu menjadi poin-poin tersendiri. Ini mungkin dari proses komputernya. Jadi diskriminasi dan stigmatisasi terkait satu, larangan tindak dan stigma sikap diskriminasi, upaya meniadakan stigma, menghormati hak asasi dan menjaga martabat. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait diskriminasi dan stigmatisasi ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa di tempat kerja sebenarnya bukan hanya di tempat kerja aja, banyak tempat masyarakat, termasuk masyarakat di masyarakat umum pun, bahkan stigmatisasi dan diskriminasi itu ada juga di layanan kesehatan loh. Itu orang kesehatan pun, ya, mungkin di klinik atau di rumah sakit. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar seorang yang akan melakukan pemeriksaan ke suatu layanan kesehatan, kemudian seseorang itu mengaku bahwa saya HIV positif, maka tidak jadi diperiksa dan lain sebagainya. Itu diskriminasi ini tidak hanya di tempat kerja, di masyarakat pun atau bahkan di layanan kesehatan. Nah, tadi sudah saya sampaikan, salah satu hal penting terkait dengan munculnya diskriminasi ini adalah pemahaman, ya, pemahaman yang benar apa itu HIV, apa itu AIDS, bagaimana cara penularannya, termasuk itu salah satunya. Banyak hal terkait dengan informasi apa itu HIV dan apa itu AIDS-nya. Nah, jadi dalam hal ini pentingnya pemahaman semua pelaku di tempat kerja. Saya ulangi lagi tadi. Kemudian terkait dengan perlindungan, ada juga pekerja buruh dengan HIV berhak untuk terus bekerja selama mampu. Nah, ini kaitannya dengan tadi kelangsungan status kerjanya. Nah, ini kita sudah memberikan regulasi bahwa pekerja buruh dengan HIV berhak untuk terus bekerja selama mampu. Nah, orang dengan HIV positif, dengan CD4 tertentu, kondisinya masih sehat, masih bisa melakukan dan tidak menularkan dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan bekerja, tidak menyebabkan penularan, kecuali memang pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mungkin bisa menularkan kepada orang lain, ya, misalnya di laboratorium, rumah sakit dan sebagainya, masih memungkinkan itu. Tapi dalam pekerjaan secara umum itu tidak, secara sosial tidak bisa menularkan secara langsung, tidak mudah
menularkan secara langsung. Untuk itu, bagi pekerja dengan HIV dan masih mampu itu berhak untuk terus bekerja. Bertindak secara bertanggung jawab untuk mencegah penularan. Nah, itu pekerja buruh dengan HIV harus bertindak dan sikap yang baik, yang bertanggung jawab untuk mencegah penularan kepada sesama pekerjanya. Ya. Didorong menginfokan jika pekerja yang akan dilakukan menimbulkan potensi risiko penularan. Ya. Untuk didorong menginfokan potensi penularan, misalnya orang yang sedang berdarah-darah ya, kemudian ada penolong tidak ada sarung tangan, dan mungkin perlu dilakukan upaya-upaya supaya menggunakan sarung tangan dan tidak tertular, contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, perlindungan hak pekerja buruh terkait dengan pelayanan kesehatan kerja, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kerja. Maksudnya di sini pelayanan kesehatan kerja itu upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maksudnya bukan pelayanan kesehatan ya, pelayanan kesehatan kerja, yaitu upaya-upaya promotif, komprehensif di sini. Nah, yang terkait dengan HIV positif dengan gejala umum berhak ke sarana kesehatan di perusahaan maupun ke jaminan sosial pemeliharaan kesehatan. Bagi pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja, berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja karena HIV ini, terinfeksi HIV itu bisa merupakan penyakit umum maupun penyakit akibat kerja. Bagi yang penyakit umum karena mungkin tertular, yang mungkin tidak tahu penyebabnya penularannya apa, bukan karena akibat kerja, itu merupakan HIV positif yang merupakan kategori sebagai penyakit umum. Dan ini pun juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kerja. Namun bagi pekerja dengan HIV positif yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerjanya, contoh pekerjaan dengan cairan, dengan darah yang memungkinkan dapat tertular, seorang laboratoris, paramedis, dokter, mungkin pekerja-pekerja yang berhubungan dengan kesehatan dan dia tertular karena pekerjaannya atau lingkungan kerjanya, maka ini merupakan penyakit akibat kerja dan berhak mendapatkan yang namanya jaminan kecelakaan kerja, dan itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan satu hal lagi yang penting, memang ini masih berlaku bahwa pengusaha tidak punya kewajiban, tapi kalau mau melaksanakan boleh, tidak punya kewajiban untuk menyediakan antiretrovirus. Tapi kalau perusahaan menyediakan itu juga diperbolehkan. Itu dan 4 hal tadi, pelaksanaan program di tempat kerja, terkait dengan kebijakan, terkait dengan pendidikan dan latihan, sosialisasi informasi, atau mengkomunikasikan kebijakan. Yang ketiga, perlindungan tempat kerja. Dan yang terakhir, prosedur K3 khusus di tempat kerja. Apabila ini dilakukan dengan baik, saya yakin perusahaan itu akan paham, semua pelaku di tempat kerja akan paham tentang K3 dan tidak akan terjadi diskriminasi maupun stigmatisasi di tempat kerja. Dan ini akan secara inklusif dan mempersilahkan siapapun yang ada di tempat kerja itu, termasuk orang dengan HIV positif, karena sudah paham betul bahwa sesama bekerja itu tidak menularkan. Namun kalau hal ini tidak difahami dengan baik dan tidak dilaksanakan dengan baik, kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah ini, maka akan muncul berbagai hal di tempat kerja, termasuk stigma dan diskriminasi di tempat kerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Silahkan kalau ada yang ingin di-sharing dan ingin ditanyakan atau ada hal yang lain, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Amar. Jadi begitu ya Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, tadi Dr. Amar menjelaskan beberapa regulasi. Ternyata orang dengan HIV itu di tempat kerjanya sudah dipayungi beberapa regulasi ya, terutama beberapa peraturan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Bahkan ada 3 peraturan yang sudah mempayungi teman-teman orang dengan HIV di tempat kerja. Namun apakah
payung hukum itu sudah berjalan sudah diimplementasikan dengan baik atau belum dengan perusahaan, mungkin kita akan melihat bagaimana pengalaman dari kawan-kawan teman-teman ya, terutama dari teman-teman orang dan HIV ini sudah banyak dok yang bertanya Ya, dok terkait pengalaman silakan. yang mereka Langsung temukan. aja. Oke, yang pertama dari Raid Firdaus ya, tadi menanyakan dok, regulasinya sudah ada, namun berdasarkan pengalaman teman-teman saya, justru perusahaan ini memberikan alasan memberhentikan karyawan itu khawatir status karyawan ini diketahui banyak orang dok. Jadi daripada si perusahaan ini perusahaan ini malu atau karyawan lainnya takut dengan si orang dengan HIV ini, akhirnya dia memberi keputusan untuk memberhentikan karyawannya. Nah, ini juga mungkin banyak dialami oleh teman-teman orang dengan HIV. Terus mungkin sanksinya belum begitu kuat ya dok, gitu. Nah, bagaimana sih dok untuk menanggapi hal tersebut dok dari Firdaus itu? Ya. Bisa saya langsung atau nunggu yang lainnya? Mungkin boleh ada dok. Satu aja dulu. Ya, satu dulu. Baik. Terima kasih Pak Firdaus atau Mbak. Kalau Mbak Firdausi biasanya. Terima kasih komentarnya dan pertanyaannya terkait dengan regulasi sudah ada. Tapi kenapa masih ada perusahaan-perusahaan yang masih dianggap tanda petik ya, masih tidak melaksanakan ketentuan itu. Baik, sejak dikeluarkannya keputusan Menteri ini tahun 2004, kemudian petunjuk pelaksananya tahun 2005, kita sudah berusaha dari pusat dan kepada provinsi. Di provinsi itu Dinas Tenaga Kerja, bahkan waktu itu masih ada Dinas Kabupaten Kota, secara maraton dan terus-menerus mensosialisasikan kebijakan ini dengan baik. Bahkan kita pernah didukung dari Global Fund ya, tahun 2005 sampai 2010, meskipun yang efektif itu 2005 sampai 2008, karena 2008 sampai 2010 itu anggarannya sangat sedikit dan kurang optimal ya. Yang agak optimal itu tahun 2005 sampai 2008. Kita lakukan sosialisasi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk Apindo, Serikat Pekerja, kepada pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Kabupaten, Kota, dan ini berlanjut kepada perusahaan. Bahkan kita sudah mencetak waktu itu ya petugas K3 HIV/AIDS di tempat kerja ya. Dan sejak tahun 2010 kita juga sudah membuat regulasi untuk pemberian penghargaan HIV di tempat kerja. Kita dorong. Nah, sekali lagi, memang keterbatasan untuk menyampaikan pemahaman yang benar ya. Kalau cuma regulasi kan hanya garis-garis besarnya. Yang penting pemahaman ya, pemahaman yang benar apa itu HIV, apa itu AIDS. Sekali lagi saya sampaikan, kondisi stigma, diskriminasi itu tidak hanya di tempat kerja ya. Di masyarakat pun ada, bahkan di layanan kesehatan ya. Nah, evaluasi saya tadi apa? Bahwa pemahaman yang benar. Kenapa sama-sama bekerja takut ketularan kalau sudah paham betul bahwa penularan itu harus memenuhi 4 hal, yaitu yang pertama exit, sufficient, survival, dan enter ya. Kalau tidak memenuhi salah satu itu nggak mungkin bisa tertular. Itu pemahaman itu aja, belum semua paham ya. Harus exit, virus nggak bisa exit kalau tidak bersama cairan. Nah, cairannya apa yang bisa menularkan? Contohnya seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Itu baru syarat satu exit ya. Belum yang syarat berikutnya, survival. Apakah harus hidup? Misalnya menggunakan kloset bersama. Oh, nanti klosetnya bisa menularkan itu. Padahal di kloset yang digunakan tadi sudah disemprot, sudah bersih, tidak ada cairan yang bisa menularkan. Sudah mati. Nggak survival untuk bisa menularkan.
sufisien, jumlahnya cukup, cairan apa yang bisa cukup jumlahnya, dan di situ ada enggak di tempat kerja itu. Dan yang juga penting itu adalah enter. Enter itu juga ada syaratnya, tidak bisa nempel langsung masuk kalau tidak ada microlesi misalnya. Tidak ada lesi atau microlesi. Nah, ini pemahaman ini kepada seluruhnya, bukan hanya di tempat kerja. Ini masih perlu terus kita semuanya terus perlu difahamkan, sehingga kalau semuanya paham, kejadian diberhentikan oleh karena khawatir ketahuan itu sebenarnya nggak masalah. Dan banyak kok perusahaan yang ada orang dengan HIV itu ada, ya banyak, maksud kami banyak. Tidak masalah itu. Karena mungkin perusahaan ini sudah melaksanakan program P2HIV dengan baik dan semua pelaku di tempat kerja sudah paham sehingga hal tersebut tidak terjadi. Nah, kaitannya dengan sanksinya, bagaimana kalau perusahaan itu memberhentikan Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah mengatur, ya. PHK itu karena sakit itu ada syarat-syaratnya. 1, 2, 3 ada syaratnya, ya. Tidak bisa melaksanakan aktivitas 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, 3 bulan keempat. Itu ada syaratnya itu. Dan memang kalau tidak bisa melaksanakan aktivitas, tidak mampu, padahal tadi diatur kalau masih mampu, ya masih berhak untuk sebagai pekerja. Tapi kalau udah nggak mampu, ada persyaratannya itu, ada tahapannya. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, apabila itu silakan, berarti kita kembalikan ke undang-undangnya bahwa mereka tetap berhak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Semoga terjawab ya, Pak Firdaus. Kemudian kawan-kawan, mohon maaf sebelumnya saya informasikan karena kita keterbatasan waktu, mungkin untuk kawan-kawan atau Bapak Ibu yang sudah mengangkat tangannya untuk bertanya, kita hold dulu atau kita tahan dulu sampai di akhir sesi nanti ya. Izin saya setelah ini ada meeting lagi terkait dengan Undang-Undang Kesehatan, jadi baik Dok, saya tidak bisa sampai akhir. Terima kasih. Iya Dok, nggak apa-apa Dok. Mungkin satu lagi ya Dok. Ini ya, ada silakan. Satu lagi Dok. Materinya bisa dibagi. Maaf. Halo. Ini dari Muhammadiyah ya Dok. Izin bertanya Dok, apakah jika ada pekerja terinfeksi HIV di tempat kerja bisa di-cover BPJS Dok? Terus bagaimana nasib pekerja HIV yang positif di mana perusahaannya tidak punya serikat pekerja atau buruh? Serikat pekerja ya? Bagaimana? Baik, yang pertama tadi sudah saya bagi terkait dengan hak pekerja untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kerja. Terkait dengan HIV itu 2 kategori. Yang pertama kategori sebagai penyakit umum, yang kedua sebagai kategori penyakit akibat kerja. Kalau sebagai penyakit umum, dia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kerja, punya hak. Dalam hal BPJS mungkin ada regulasi tertentu. Perkembangan yang terakhir saya belum bisa menyampaikan terkait dengan BPJS yang kaitannya BPJS Kesehatan. Kalau terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, itu akan memberikan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang mengalami infeksi HIV/AIDS dengan kategori penyakit akibat kerja. Itu regulasi yang berjalan saat ini. Dalam hal kekhususan BPJS Kesehatan, saya yang terakhir saya belum dapat info seperti apa. Tetapi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kerja itu masih berlaku sesuai dengan Kepmen 68 tahun 2004. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Amarudin. Begitu ya kawan-kawan. Jadi karena mungkin waktunya sangat terbatas untuk pertanyaan, beberapa pertanyaan kami mohon maaf jika pertanyaannya belum terjawab. Untuk yang tadi diangkat tangan di layar, nanti kita akan sama-sama bertanya di akhir sesi ya, seperti itu. Terima kasih Dok atas paparannya dan masukannya dan sudah menjawab beberapa pertanyaan. Baik,
Baik, Dok. saya izin. Oke, Mohon nggak apa-apa. dilanjutkan. Baik, makasih. Dok. Makasih, Dok. Oke, kawan-kawan, kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari Dr. Maya Trisiswati MKM selaku Kepala Pusat YARSI, HIVS dan PPKS dari Universitas YARSI. Beliau akan memaparkan terkait apakah orang dengan HIV ini fit to work di dunia kerja. Nah, nanti akan disampaikan oleh Dr. Maya. Selamat pagi, Dok. Pagi semuanya. Ya, mungkin waktu dan tempat dipersilakan ya, Dok ya. Baik, izin Kak Sahrul, saya berapa menit waktu untuk paparannya? Mungkin sampai 30 menit ya, Dok ya, karena Oke, saya izin share screen ya. Oke. Apakah sudah terlihat ya, teman-teman? Saya akan Apakah sudah terlihat dengan baik? Halo. Sudah, Dok. Halo. Sudah ya? Baik. Ya. Selamat pagi teman-teman semua. Salam kenal. Mungkin ada yang belum mengenal saya. Saya Maya Trisiswati MKM. Saya saat ini sebagai Kepala HIV YARSI HIV/AIDS Care. Namun sebelum di sini sejak tahun 2000 saya adalah seorang aktivis ya di LSM PKBI di KPA Provinsi DKI Jakarta dan asisten deputi program di KPA Nasional sampai 2017. Dan saat ini untuk kegiatan HIV/AIDS ya ini sudah menjadi tahun kelima saya sebagai konsultan HIV/AIDS di tempat kerja di ILO, International Labour Organization. Senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman para penggiat HIV/AIDS tentunya, orang-orang yang concern tentang HIV/AIDS yang utamanya di tempat kerja. Pada hari ini saya diberikan mandat untuk menjelaskan apakah orang dengan HIV fit to work, ya ini pertanyaannya, dan sudah katakanlah sudah 3-4 tahun terakhir ya kami selalu menggelorakan bahwa ketika teman-teman ODIF yang sudah patuh minum ARV ya dan sudah pada level tidak terdeteksi lagi virusnya, maka sebenarnya sudah fit to work ya. Nah, tentunya ini perlu kerja sama kita semua, berkolaborasi, karena apa yang kita suarakan tidak mudah untuk bisa diterapkan, karena regulasi yang ada terkait tentang fit to work ini bukan di Kementerian Tenaga Kerja ya, tetapi di Kementerian Kesehatan. Kalau tadi kita dengar bagaimana Pak Amar dari Kementerian Tenaga Kerja ya sudah mengatakan bahwa regulasi itu sudah ada, semua sudah ada ya, mendukung tidak ada stigma dan diskriminasi, aturan-aturan mengacu pada kaidah ILO, kemudian rekomendasi 200 ILO gitu ya, semuanya sudah seharusnya ya sudah paham sehingga stigma dan diskriminasi tidak terjadi lagi di tempat kerja ya terutama. Tetapi faktanya diskriminasi itu sampai saat ini masih terjadi ya, tidak hanya di tempat kerja, di masyarakat umum, di layanan kesehatan, bahkan ya di pendidikan ya. Saya adalah salah satu korban stigma dan diskriminasi yang terjadi sekitar 3 bulan yang lalu, di mana anak saya harus pindah dari sekolah yang bersangkutan ya di boarding school. Dan akhirnya saya memindahkan anak itu karena mengalami stigma dan diskriminasi yang luar biasa. Di sisi lain juga saya mendapat pengalaman yang tidak menyenangkan terkait stigma dan diskriminasi di tempat hiburan, katakanlah di kafe, yang kita mengundang teman-teman ODIF untuk hadir di dalam acara satu launching single lagu ya.
launching single lagu saja di kafe di daerah Jakarta ya itu dibatalkan ya, dibatalkan sepihak, alasannya karena mengundang ODIF ya. Itu luar biasa. Sampai saat ini perjuangan kita tampaknya memang harus lebih dikuatkan lagi. Nah, teman-teman sekalian, mengapa saya menyampaikan tadi bahwa sebenarnya ketika sudah tidak terdeteksi lagi, ya seharusnya seorang ODIF itu sudah bisa fit to work ya. Kenapa? Karena mungkin di sini teman-teman para aktivis biasanya sudah memahami ya bagaimana perjalanan alami infeksi HIV ya, di mana pada saat paparan pertama ya, kemudian bertahun kemudian bagaimana respon kekebalannya. Coba kalau kita lihat di sini, kita lihat di respon kekebalan ya di warna yang kuning ya, kemudian ada penurunan, kemudian pada tahap tertentu ya dia memang menurun cukup tajam ya, tapi kemudian dia akan meningkat sebelum akhirnya dia akan menurun lagi ketika tidak memberikan atau tidak mengakses ARV ya. Nah, dipotong sebentar, mohon maaf. Ini paparannya nggak berjalan, Dok? Di tempat saya berjalan ya? Iya, di sini di layar nggak jalan, Dok. Udah, sekarang sudah berjalan? Belum, Dok. Ini sudah? Belum, Dok. Wah, masih gimana nih jadinya? Karena tempat saya berjalan. Nggak perlu full screen mungkin ya, Dok. Oke, baik. Karena tadi saya dengar diminta full screen. Saya coba stop sharing dulu ya. Sebentar. Saya coba share screen lagi ya. Tidak bisa full screen berarti ya? Iya, Dok. Nah. Oke. Ya, seperti ini ya. Nah, sudah oke, Dok. Sudah ya? Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, dengan terjadinya interaksi ARV ya, dan memang penelitian ya, realita membuktikan bahwa memang ARV itu jika diminum secara rutin, secara patuh, yang disebut rutin dan patuh adalah di angka 95%, begitu, cukup efektif ya, cukup efektif untuk menekan replikasi virus sehingga jumlah virus tertekan, sehingga virus tidak mampu untuk menularkan ya. Kalau tadi Pak Amar juga sudah menyampaikan ya syarat penularan HIV, dan ini menjadi tidak terpenuhi karena jumlah virusnya tidak cukup untuk menularkan. Nah, saya ingin menyampaikan juga bahwa ketika seseorang selama ini mindsetnya dia tes darah, kemudian HIV positif, kemudian masuk AIDS dan sudah pasti kematian. Padahal jalan yang baru saya sampaikan tadi itu bisa di stop ya dengan ARV ya, dengan perubahan perilaku ya, dengan gizi yang baik, dan secara psikologis dia mendapat dukungan sehingga dia mampu selalu berpikir positif. Nah, ini adalah ramuan agar teman-teman yang sudah terlanjur terinfeksi HIV dia tidak masuk ke dalam fase AIDS ya. Dan secara global, tidak hanya di Indonesia saja, memang sudah terbukti ya bahwa ketika virus tidak terdeteksi karena akses ARV, maka dia tidak mampu menularkan ya. Dasar hukum yang terkait ya, tadi sebenarnya sudah juga beberapa disampaikan oleh Pak Amar, ini juga saya lanjut saja ya, tetapi mungkin ini saya bisa lebih lengkap karena tidak hanya dari Permenaker Trans, tetapi juga ada undang-undang ya, jadi payung hukum kita tentang kesehatan kerja gitu ya, tentang peraturan pemerintah tahun 2012 ya, pokoknya banyak nih dasar hukumnya. Tetapi
ketika kita bicara fit to work, maka ada satu Permenkes ya yang menjelaskan bahwa orang yang HIV positif itu unfit to work ya. Nah, ini menjadi keluhan dari para calon tenaga kerja, dan ternyata tidak hanya calon tenaga kerja, tapi katakanlah misalnya para pekerja di laut ya, para pelaut yang sebelum dia melaut dia memiliki kewajiban untuk tes kesehatan gitu. Ya, jadi tidak hanya sebagai calon tenaga kerja yang benar-benar belum pernah bekerja, tetapi orang yang berpengalaman, orang yang sudah memiliki kapasitas, orang udah memiliki expertise gitu ya, ketika dia menjadi pelaut dan dia ingin melaut kembali, maka dia diwajibkan untuk tes kesehatan. Dan acuannya adalah Permenkes tersebut gitu ya, yang mengatakan bahwa orang yang HIV adalah unfit to work ya. Ini masih kebijakan ya, instrumen global, tadi juga sudah saya sampaikan ya, rekomendasi ILO 200 ya, 210 gitu ya. Ini adalah prinsip-prinsip, tadi sudah juga banyak disampaikan. Nah, saya hanya ingin fokus ke sini. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 29 tentang 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja Indonesia yang menjadi dasar gitu ya, beberapa sektor pekerjaan ya yang menghambat orang yang HIV walaupun dia viral load-nya tidak terdeteksi ya untuk bisa bekerja. Nah, tentunya mungkin kita perlu berkolaborasi untuk sama-sama mengajukan perubahan Permenkes ini atau revisi Permenkes ya tanpa juga mengurangi memang hal-hal yang seharusnya dilakukan gitu. Contohnya begini. Kalau Permenkes ini merupakan syarat untuk pemeriksaan kesehatan dari CTKI, ya calon tenaga kerja Indonesia, ya silakan. Tetapi calon tenaga kerja yang HIV positif dan dia akses ARV secara rutin, apalagi dia sudah tidak terdeteksi, maka seharusnya dia juga bisa mendapatkan sertifikat dia fit to work ya. Fit to work ini diterjemahkannya adalah layak untuk bekerja ya, layak untuk bekerja. Nah, itu yang mungkin perlu kerjasama kita berkolaborasi untuk sama-sama memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan. Nah, di dalam peraturan tersebut ya memang ada yang disebut sebagai unfit to work, yang tidak layak untuk bekerja adalah ketika beberapa hasilnya positif. Ya, saya bisa memahami seluruh kelainan hasil laboratorium ini yang positif, tetapi tentunya ketika kita bicara HIV positif ini harusnya diperlakukan secara berbeda. Kenapa? Karena sekali lagi ketika seseorang sudah akses ARV, ya, dia sudah viral load-nya undetect, sudah tidak terdeteksi, kemudian CD4-nya bisa tinggi, dia sehat, bahkan mungkin sebenarnya dia bisa lebih sehat dari orang yang tidak terinfeksi HIV, gitu ya. Ini juga saya pernah punya pengalaman ketika saya yang tidak HIV, ya sama-sama dengan teman yang HIV, kita bekerja bersama, fisik segala macam di kegiatan yang sama. Ya, yang sakit itu saya dulu, gitu ya. Bahkan kami pernah sekeluarga semua terinfeksi COVID, ya, Omikron, gitu. Ternyata anak saya yang HIV itu dia tidak terinfeksi, ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan saya ya, bahwa berarti mungkin memang orang yang HIV positif bisa saja sistem kekebalan tubuhnya ternyata jauh lebih baik dari orang yang tidak terinfeksi, gitu ya. Nah, mungkin ini memang yang harus diperhatikan di dalam aturan ini adalah bahwa ketika dia HIV positif, dia harus terjamin akses ARV-nya. Kalau saya contohkan tadi adalah sektor pekerja pelaut, ya seharusnya seorang pelaut yang HIV positif tidak terdeteksi, apalagi dia sudah bertahun-tahun tidak terdeteksinya,
ya tentunya dengan melampirkan bukti pemeriksaan. Nah, seharusnya dia mendapatkan buku kesehatan yang dia layak untuk bekerja, dia fit to work. Yang penting kita dapat memastikan aksesnya. Kalau dia melaut selama 2 bulan, berikan dia akses ARV selama di laut, ya. Dan sekarang sebenarnya juga sangat dimungkinkan ketika dia mendarat, ya, ketika dia di darat, gitu ya, ketika dia di darat, maka dia juga kita bisa punya jejaring bahwa ketika dia kehabisan obat, katakan misalnya 6 bulan, gitu ya, bisa di kapal pesiar segala macam, maka di rute-rute pada saat dia berlabuh, maka dia tetap bisa akses ARV. Itu yang penting harus dilakukan, ketimbang ya melarang orang yang HIV ya untuk bekerja karena dianggap menjadi unfit to work gitu. Tetapi saya juga ingin menyampaikan teman-teman sekalian, ada yang HIV positif ya memang unfit to work ya. Ada yang seperti itu. Misalnya apa ya, memang dia belum undetect viral load-nya ya, dia mungkin masih ada IO yang tersisa yang belum tuntas gitu ya, atau dia belum pada posisi yang stabil misalnya ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi unfit. Tetapi kalau semata-mata hanya HIV saja yang positif, ya apalagi dia sudah viral load-nya tidak terdeteksi dalam beberapa tahun terakhir misalnya begitu, setahun, 2 tahun gitu, seharusnya akan lebih baik bahwa mereka diberi kesempatan untuk bekerja. Karena sebagaimana kita ketahui, kita ini sedang dalam menghadapi bonus demografi, ya, di mana angkatan kerja, angkatan produktif itu jauh lebih banyak, ya, sangat tidak seimbang perbandingannya dengan lapangan kerja ya yang tersedia, ya. Jadi ini akan saya khawatir ini juga akan menjadi pemicu dari masalah-masalah lainnya ketika seseorang yang hanya HIV positif saja itu tidak boleh bekerja. Oke, nah ini adalah permasalahan ya. Saya tetap menempatkan permasalahan utama adalah stigma dan diskriminasi ya di tempat kerja. Tadi sudah cukup panjang lebar disampaikan oleh Pak Ahmad. Kemudian HIV dianggap sebagai unfit to work ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin memaintenance misalnya bahwa di sektor tertentu misalnya menjadi lebih ketat pemeriksaannya, ya maka seharusnya medical check up bagi calon pekerja gitu ya, itu juga dilakukan dengan baik ya, karena kita tahu bersama medical check up itu ada ya bisa dilakukan pada saat mau rekrutmen, kemudian pada saat dia ditempatkan ya secara berkala, misalnya bisa 2 tahun, bisa 3 tahun sekali atau setahun sekali, atau yang secara khusus ya, yang secara khusus misalnya untuk pekerja-pekerja dengan tingkat penyakit akibat kerja yang cukup tinggi gitu ya, itu pemeriksaan khusus. Nah, namun faktanya seringkali kita lupa memahami bahwa calon pekerja boleh dites HIV, tetapi tidak ya, tidak untuk sebagai kelulusan. Ya, dengan asumsi bahwa sebenarnya untuk mereka yang lulus gitu ya, tes yang lulus hanya HIV-nya positif, maka dia diberi kesempatan untuk tetap bisa mengakses ARV dengan baik ya. Tetapi kalau ternyata ini menjadi tanda atau indikator dari kelulusan rekrutmen, tentu ini dilarang. Ini sudah jelas ya. Ini sudah jelas di dalam Permenaker ya nomor 68 tahun 2004 maupun di rekomendasi ILO 2000. Tetapi kembali lagi faktanya masih sering kita mendengar bahwa rekrutmen itu juga memeriksa tes HIV dan secara di bawah meja ya, secara
tidak transparan bahwa sebenarnya ketidaklulusan ini disebabkan karena HIV yang positif ya. Kemudian permasalahan lainnya adalah tidak ada kewajiban sebenarnya untuk yang berkala, tidak ada kewajiban bagi seorang ODIF ya untuk melakukan tes atau kalau ODIF mungkin MCU ya, tetapi kalau orang yang belum ODIF terus dalam pemeriksaan berkala itu mencantumkan tes HIV ya, maka itu tidak diperkenankan. Ya, jadi kalaupun misalnya tes HIV mau dimasukkan sebagai medical check up berkala di satu perusahaan atau di satu tempat kerja, maka itu berdasarkan persetujuan pekerja. Ya, dan saya pernah memiliki pengalaman di salah satu yang saya datangi ya waktu itu sebagai KPA nasional di perusahaan yang besar di daerah Kalimantan. Memang dia menerapkan di MCU-nya, tetapi penerapan ini setelah melakukan survei dari seluruh karyawan yang hasilnya waktu itu sekitar 85% menyetujui itu sebagai MCU ya, dengan asumsi bahwa setelah melakukan kewajiban untuk tes HIV, maka sarana dan prasarana perusahaan itu misalnya klinik VCT-nya gitu ya, dokter perusahaannya itu sudah bisa memberikan layanan dengan baik atau berkoordinasi dengan puskesmas begitu ya. Jadi tidak ada pada perusahaan itu mereka terinfeksi HIV terus dianggap menjadi unfit, terus diperlakukan diskriminatif gitu ya. Nah, ini tidak terjadi. Nah, dasar dari itu semua tentunya di dalam satu perusahaan memang harus memiliki komitmen, memiliki aturan perusahaan ya yang ditandatangani oleh mungkin tripartit ya, ada pengusahanya, ada pekerjanya, dan ada stakeholder yang memberi atau membuat kesepakatan tentang tes HIV yang tidak mendiskriminasi gitu ya. Kalau sekarang malah ada yang namanya tes HIV secara mandiri ya yang sudah dikembangkan. Nah, itu juga bisa dengan catatan bahwa ketika seseorang melakukan tes secara mandiri, maka kita juga harus berikan edukasi kepada yang bersangkutan bahwa tes HIV mandiri itu bukan satu diagnosis, tetapi hanya sebagai tes eliminasi. Nah, apa solusinya ya? Solusinya adalah memang medical check up itu diperbaiki semuanya dan tidak mengatakan bahwa hasil dari medical check up itu yang HIV positif menjadi unfit to work. Bagi calon tenaga kerja ada revisi atau peninjauan kembali ya untuk klausul HIV positif menjadi unfit to work sehingga dia tidak diperkenankan untuk melanjutkan rekrutmen selanjutnya ya untuk ke luar negeri, dan terutama yang sudah terjadi adalah di sektor kelautan ya. Nah, beberapa pilihan solusi lainnya adalah selain tadi self testing ya, tentunya jejaring ya. Jejaring ini mungkin tentu bisa kolaborasi. Kalau di daerah mungkin masih ada KPA ya. KPA ini kalau di daerah tertentu memang mandiri, tetapi di beberapa daerah sudah bergabung dengan kementerian dengan dinas kesehatan ya. Nah, mungkin ini seharusnya menjadi lebih kuat gitu ya kerjasama ini. Nah, kemudian juga peran serta pekerja ya melalui serikat pekerja, serikat buruh gitu ya untuk mendorong bagaimana membuat kebijakan yang non diskriminasi ya. Dan tentunya ada integrasi program ya HIV dengan program-program yang lainnya sehingga stigma dan diskriminasi di perusahaan tersebut bisa diminimalisir ya, walaupun mungkin kita belum bisa mengenalkan tapi setidaknya ada minimalisirnya. Nah, ini program kerja di program HIV di tempat kerja menurut saya masih berjalan di tempat ya, kalau secara jujur ya berjalan di tempat
hanya sedikit perusahaan yang benar-benar tetap konsisten, berkomitmen untuk melakukan program di tempat kerja. Tapi ini menjadi tantangan bagi kita semua. Bagaimana kita juga membantu tempat kerja untuk bisa melakukan program pencegahan HIV/AIDS-nya di tempat kerja. Memang HIV tidak masuk sebagai PAK, penyakit akibat kerja, ya. Tetapi dengan adanya HIV, maka seorang pekerja bisa lebih parah sakitnya atau bisa tidak produktif sakitnya. Tetapi ketika orang yang dengan HIV minum ARV, dia sudah tidak terdeteksi, ya, maka dia akan menjadi pekerja yang produktif, ya. Nah, ini beberapa usulan ya, ini pernah saya share juga di beberapa webinar lainnya ya, bahwa kolaborasi pengusaha ya DK3N, saya tidak tahu ya akhir-akhir ini apakah tetap dilanjutkan atau mungkin sudah dibubarkan. Setahu saya belum, masih tetap eksis ya, tapi terakhir saya dengar ini rencana juga akan dibubarkan. Mungkin nanti kita bisa bertanya kepada pihak-pihak terkait, karena fungsi DK3N ini juga sebenarnya cukup strategis ya untuk membantu Kemenaker ya di bidang pengawasan dan pengembangan program. Nah, satu hal dari Kemenaker yang kita tetap harapkan adalah rencana aksi atau Renstra P2 HIV ya, masuk ke Renstra K3. Kemarin informasi terakhir bahwa akan ada peraturan menteri, bahkan mau ditingkatkan menjadi PP tentang Renstra K3 yang di dalamnya termasuk adalah pencegahan HIV ya, tapi saya tidak tahu terakhir seperti apa kemajuannya. Ya, ini juga bagaimana kolaborasi dengan serikat pekerja, ya bagaimana dorong pengusaha untuk mengikuti program pencegahan, bagaimana Kemenkes juga menyiapkan Fasiankes yang berbasis klien oriented, ya sehingga ini akan menekan stigma dan diskriminasi. Siapkan obat dan regen, ya setahu saya obat tetap gratis sampai saat ini. Namun di beberapa tempat saya mendengar ada yang kehabisan salah satu jenis obat, mungkin juga harus menjadi perhatian kita. Kemudian LSM dan penggiat HIV juga bisa aktif masuk perusahaan, melakukan penjangkauan, pendampingan seperti JIP. Mungkin JIP bisa menjadi pilot ya, pilot yang bisa masuk perusahaan dengan menggandeng LSM terkait ya. Tidak hanya komponen yang tadi saya sebutkan ya, ada LSM, Kemenaker, Kemenkes, pekerja DK3N ya, tetapi juga akademisi perguruan tinggi ya, dengan melakukan riset-riset ya. Ada riset terakhir yang dilakukan oleh AILO bersama Universitas Yarsi, yaitu tentang gambaran risiko kerentanan ya, gambaran kerentanan pekerja muda terhadap HIV/AIDS ya. Nanti di kesempatan lain mungkin kita bisa berbagi untuk informasi tersebut. Yang lainnya ada dengan masyarakat dan komunitas juga kita libatkan ya. Nah, ini adalah hal penting yang mungkin harusnya dilakukan ya, bagaimana rencana strategi HIV di tempat kerja itu benar-benar bisa real kita miliki. Tidak hanya kita miliki, tetapi kita kawal implementasinya, kita kawal pengawasannya, dan kita evaluasi seperti apa gitu ya, sehingga progres penurunan stigma dan diskriminasi, progres bahwa teman-teman ODIF bisa fit to work ya, itu bisa kita nilai ya. Dan kewajiban program edukasi di perusahaan itu menjadi prioritas dengan bergandengan dengan LSM atau komunitas atau akademisi dan pihak-pihak terkait lainnya. Saya rasa itu Saruli bisa saya sampaikan. Baik. Ini slide adalah usulan bagaimana alur layanan HIV di tempat kerja ya. Baik. Di selain adanya tes HIV yang mandiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Maya. Nampaknya kawan-kawan Bapak Ibu sekalian cukup menarik ya, bahwa tadi oleh Dr. Maya, teman-teman orang dengan HIV ini atau pekerja dengan HIV ini terbentur dengan
beberapa peraturan, terutama peraturan Kementerian Kesehatan nomor 29 tahun 2013 terkait pelayanan pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja. Di sana muatannya ternyata sangat berpotensi diskriminatif bagi teman-teman orang dengan HIV ya. Ketika si pekerja ini dites lalu dia HIV positif, dia dinyatakan unfit to work gitu. Jadi ini sangat berbenturan dengan kita semua yang sama-sama memperjuangkan teman-teman orang dengan HIV di tempat kerja. Namun sayangnya ada satu peraturan yang memang belum melindungi kita, justru malah berbalik gitu ya. Ini mungkin menjadi bahan dasar kita untuk selanjutnya ke depannya bisa saling mengadvokasi seperti itu. Begitu kawan-kawan, mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ini sudah banyak Dok yang bertanya. Cuman memang jika saya baca ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab. Tapi yang cukup menarik dari Mas Aan ini Dok, ada pertanyaan. Bagaimana ya kalau pemeriksaan berkala itu dilakukan di bawah meja, artinya tidak diketahui. Seringkali pekerja tidak mengetahui bahwa ada pemeriksaan HIV dalam MCU wajib, dan karena wajib maka tidak mungkin menolak. Sekalipun ada peraturan atau payung hukumnya, apa yang harus dilakukan Dok oleh teman-teman? Atau kita sebagai penggiat apa sih yang harus dilakukan sih Dok? Ya, ini mungkin kita memang perlu berkolaborasi. Ini kalau mungkin tahu di daerah mana ya, kita akan kolaborasi itu dengan KPA-nya, dengan LSM-nya, dan mungkin jaringan-jaringan komunitas ini juga bisa membantu. Karena biasanya serikat pekerja juga kalau dia belum terlalu paham, maka dia nggak berani untuk memobilisasi anggotanya ya. Tapi kalau misalnya serikat pekerjanya sudah memahami, ya maka itu bisa dimobilisasi. Saran konkretnya adalah jika ini terjadi, maka bisa saja pekerja ini membentuk aliansi dulu nih di perusahaan. Siapa kira-kira yang bisa bicara langsung kepada manajemen atau kepada HRD-nya. Dekati serikat pekerjanya ya, karena prinsipnya serikat pekerja itu bisa representasi mewakili para pekerja begitu. Nah setelah itu serikat pekerja juga bisa berkoalisi dengan KPA-nya, dengan Kemenaker, karena saya khawatir bahwa misalnya pengawas ketenagakerjaan ya, dinas ketenagakerjaan di daerah itu belum paham dengan baik tentang Kemenaker ya, Kemenaker nomor 68 tahun 2004 dan juga rekomendasi ILO. Nah, inilah yang harus kita lakukan ya. Jadi prinsipnya kewajiban MCU dengan mewajibkan tes HIV itu tidak diperkenankan. Lalu kalau itu tetap terjadi, apa yang harus dilakukan? Kita berkoalisi, kita melakukan advokasi kepada manajemen ya, dengan tentunya tahapan-tahapan advokasi yang elegan gitu ya, agar dukungan psikologis baik dari pekerja maupun dari manajemen itu bisa kita dapat ya. Tetapi kalau mungkin kadang-kala pendekatan kita yang tidak sistematis, yang tidak elegan gitu ya, itu membuat manajemen semakin reject gitu, semakin resisten terhadap upaya-upaya pencegahan penularan HIV/AIDS ya. Demikian Kak Sahrul. Baik Dok, terima kasih Dok. Jadi sebenarnya masih ada yang bisa kita lakukan ya Dok ya, ketika ada temuan-temuan seperti itu ya. Ya pasti ada. Baik. Oke, selanjutnya mungkin saya akan memberi kesempatan bagi kawan-kawan atau Bapak Ibu yang mau bertanya melalui mikrofon. Namun sebelum itu saya menginformasikan jika nanti ada yang mau bertanya, saya berharap pertanyaannya langsung pada intinya dan relevan dengan apa yang kita bahas hari ini ya, seperti itu. Mungkin kami membuka 3 pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Nur Hayati, yang dari tadi nih sudah mengacungkan tangan. Silakan Mbak Nur Hayati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Halo.
Siang Ya, ya. selamat siang. Ya, Bu Maya, Kak Sahrul, selamat siang Ya, semua. Yang ingin saya tanyakan, ini kan sebetulnya banyak teman-teman ibu rumah tangga yang pekerja ibaratnya seperti di rumah tangga dan konveksi gitu ya. Dan mereka sering juga dapat stigma dan diskriminasi. Dan saya pertanyakan, adakah perlindungan untuk teman-teman ibu rumah tangga yang notabene-nya bekerjanya, maaf ya, bekerjanya dianggap rendah atau dianggap ya seperti itu, yang terkena diskriminasi, yang memang benar-benar sebetulnya itu sangat membuat traumatis untuk si korban gitu. Adakah perlindungan dan jaminan gitu untuk teman-teman kita yang mengalami itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, silakan Dok dijawab. Ya, oke. Jadi Mbak Nur Hayati, kalau di sektor kerja ya, setahu saya di sektor kerja yang tidak formal ya, yang pekerjanya antara 10 sampai 50 orang, itu ada yang namanya UKK ya, K3 di perusahaannya itu namanya UKK ya, unit kesehatan kerja ya. Nah, mungkin memang tidak terlalu populer ya. Nah, secara aturan itu ada ya, tetapi sekali lagi yang fakta ini, kita bicara fakta, yang di perusahaan besar yang punya legal standing hukum yang bagus gitu ya, itu juga nggak jalan. Kok saya menjadi ragu ya, jaminan kepada yang di non formal atau informal ya, saya sangat ragu itu. Ada jaminan seperti itu, tapi bukan berarti kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita tetap bisa berbuat apa-apa. Katakanlah misalnya di lingkungan Bu Nur Hayati di daerah mana, dekat dengan mana, kita bisa komunikasi dengan LSM Peduli AIDS setempat, dengan KPK setempat, dengan dinas kesehatan setempat, agar diberikan edukasi tentang HIV untuk menekan stigma dan diskriminasi. Tapi jujur ya, kalau Mbak Nur Hayati apakah ada jaminan? Ya, dengan berat hati saya mengatakan tidak ada jaminan seperti itu. Sulit bagi kita. Yuk kita sama-sama bergandengan tangan untuk mengatasi ini. Ya, karena saya sendiri mengalami begitu kan. Saya orangnya aktivis dari tahun 2000 saya bekerja untuk HIV AIDS gitu ya. Saya masih mengalami bagaimana saya menghadapi orang tua murid, bagi saya menghadapi guru-guru, bagaimana saya juga menghadapi murid-murid yang mendiskriminasi anak saya karena statusnya terbuka. Itu terjadi gitu ya. Jadi ini potret kelam kita ya, bahwa stigma dan diskriminasi ini masih belum bisa dinolkan ya, walaupun mungkin di tempat-tempat lain sudah ada pergerakan ya, tapi contoh yang menjadi barometer adalah Jakarta, dan di Jakarta itu dengan tegas saya katakan masih terjadi. Demikian. Maaf Bu Maya, jadi selama ini contohnya saya mengedukasi diri saya sendiri seperti HIV itu tidak menularkan lewat bikin masakan, lewat bikin baju dan lain-lain itu. Di tempat konveksi juga seperti itu. Jadi berjuang sendiri, mengedukasi sendiri untuk yang orang-orang yang memberikan diskriminasi ke kita, ke saya. Jadi pada akhirnya ya kalah gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nur Hayati. Mungkin cukup cukup jelas ya. Apa yang dilakukan Mbak Nur Hayati sebenarnya sudah cukup bagus ya, mengadvokasi dirinya sendiri gitu. Itu yang mungkin jadi PR kita bersama. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Agus. Silakan Kak Agus Muharram. Saya ulang sekali lagi informasi untuk kawan-kawan. Jika bertanya, saya berharap pertanyaannya adalah pertanyaan yang belum dipertanyakan. Dia dengan apa yang kita bahas hari ini. Silakan Kak Agus Muharram. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Ya dok, kebetulan saya agak terlambat untuk mengikuti seminarnya nih, baru gabung di jam 11 tadi, jadi mungkin saya nggak ngikutin dari awal.
Saya ingin sedikit sharing saja, Dok. Ada pengalaman saya yang ya saya sendiri mengalami diskriminasi itu. Sebetulnya ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana dari penggiat-penggiat sosial ini memberikan perlindungan gitu kepada kita-kita itu, misalnya secara umum hotline atau misalnya kemana mungkin kita udah punya ya yang misalnya ke PKM di PKM atau mereka bisa, tapi yang lebih globalnya itu kita tuh kalau misalnya mendapatkan tindakan diskriminasi dan lain-lain, kita tuh harusnya ngadunya kemana, itu yang pertama. Yang kedua, yang saya sampaikan tadi, saya sudah mengalami diskriminasi ketika saya bekerja. Waktu itu memang saya bekerja di Indonesia nih, Dok. Kebetulan saya di offer ke luar negeri, ke Timur Tengah, ke Qatar waktu itu. Ternyata di Indonesia itu nggak di screening ketika di sana, namun di sana saya di screening dan saya baru bekerja 1 bulan dan memang dinyatakan HIV, memang HIV seperti itu. Dan di sana saya udah minta perlindungan ke mana, ke dubes yang di Qatar, Indonesia di Qatar. Mereka tidak bisa berbuat banyak gitu, Dok. Saya minta perlindungan ke mereka, menelpon dan lain-lainnya. Saya juga kebingungan lah istilahnya. Saya udah berjuang dengan supaya saya juga sudah jelaskan ke medical commission yang ada di sana di Qatar bahwa saya memang dari Indonesia itu memang sudah positif dan saya sudah undetect gitu, dan saya dites pun di sana undetect, tapi tetap saja peraturan dan regulasinya katanya saya gak bisa untuk bekerja lanjut di sana. Akhirnya saya dideportasi lah ke Indonesia. Nah, dari pengalaman saya yang seperti itu, saya bingung gitu, kemana sih kita harusnya minta perlindungan, apalagi saat itu kita di luar negeri, KBRI-nya pun tidak bisa membantu kita seperti itu, Dok. Itu yang ingin saya tanyakan, kemana kita tuh harusnya mengadu gitu di saat-saat seperti kita itu. Sudah tahu ya, sudah ambil intinya. Jadi mungkin dipersilakan untuk Dr. Maya untuk menjawab. Ya, beberapa waktu yang lalu ada workshop yang cukup besar ya, yang menyimpulkan bahwa Indonesia belum mempunyai big data tentang HIV/AIDS di tempat kerja. Ya, dan untuk memasukkan satu indikator saja ke data integrasi ke Kementerian Kesehatan itu bisa sampai 2 tahun, 1 sampai 2 tahun gitu. Nah, menurut saya sebenarnya ini sudah menjadi satu kebutuhan yang mendesak ya, adanya katakanlah lembaga atau wadah yang mungkin bisa langsung menindaklanjuti jika terjadi stigma dan diskriminasi di tempat kerja. Saya yakin itu banyak ya, fenomena gunung esnya itu besar sekali. Nah, ini belum terbukti ada sampai saat sekarang. Namun izin saya menyampaikan bahwa YASI HIV/AIDS Care itu memiliki layanan konseling dan layanan aduan yang terkait dengan kekerasan, ya, yaitu di call centernya di 0811 80 3875 yang saat ini juga sudah beberapa teman ODIP melakukan konseling ke kami ya. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu tempat aduan, karena insya Allah setiap laporan yang diterima saya akan tindak lanjuti secara seksama, begitu ya Agus. Terus yang kedua, diskriminasi yang dialami di luar negeri memang tidak menjadi kewenangan kita ya untuk bisa merubahnya. Itu kewenangan di Qatar ya. Dan ternyata Qatar tidak lebih baik dari kita misalnya gitu ke aturan dan ketentuannya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalaupun kedubes membantu melindungi warga negaranya, ya melindunginya dengan cara yang memulangkan, karena nggak mungkin juga kedutaan besar merubah ketentuan negara lain. Ya, jadi ini satu pengalaman yang menurut saya buruk, tetapi memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena kita berada di negara lain. Setidaknya kita harus bisa merubah atau ya membangun sistem yang ada di negara kita dulu. Ya, baru setelah itu kita keluar. Ya, jadi prinsipnya seperti itu, Pak Agus.
Ya, semoga terjawab ya, Kak Ya dok, Agus. terima kasih. Oke, baik. Oke, ini pertanyaan yang terakhir, kawan-kawan. Mohon maaf karena kita mempunyai keterbatasan waktu. Yang terakhir dari Mbak Sakura, silakan. Bung Sarul, nomor telepon aduannya bisa diulang bentar, Bung Sarul tadi. Maaf. 0811 80 3875. Baik, makasih dok. Yuk. Ya, silakan Mbak Sakura. Saya ketiga, Pak. Oke. Baik. Mbak Sakura kayaknya terputus ya. Boleh silakan Kak Ninja Konoha. Oke, terima kasih untuk dokter. Saya langsung pada intinya aja. Sebenarnya peraturan yang ada di kita itu berbentuknya baru permen ya, Dok ya. Jadi Ya. kalau permen itu kadang tidak mengikat. Kenapa kita tidak setiap tahun itu dengan hari khas itu melakukan suatu perencanaan undang-undang? Jadi bukan permen. Kalau permen itu tidak mengikat, tetapi kalau berbentuknya undang-undang disahkan oleh DPR, maka semua kementerian lembaga harus ikut dan tunduk pada peraturan pemerintah tersebut. Kalau permen itu tidak begitu kuat kok, Dok, kalau menurut saya. Jadi LSM dan lembaga KPA itu harus sinergi setiap hari khas itu untuk menciptakan undang-undang di DPR. Jadi bukan seremonial belaka saja, itu komentar pertama saya. Yang kedua, Dok, mohon dicermati untuk rekam medis, ODIF, itu kadang disebar luas oleh pihak kepolisian. Contohnya, setiap ada kasus kemudian dicek HIV, kemudian dia langsung di blow up di media. Dan itu terjadi di lembaga tentara, polisi itu terjadi, Dok. Dan itu kan sangat diskriminasi sekali. Jadi mohon untuk ke depan KPA dan juga LSM membuat peraturan itu bersama-sama kompak untuk membuat undang-undang di DPR. Seperti itu. Itu saja, Dok. Terima kasih. Jadi bukan permen ya, Dok. Harusnya naik. Baik. Terima kasih Kak Ninja. Silakan Dok, mungkin ya, tentunya kaitan undang-undang dengan permen itu tergantung pada kebutuhan dan kekuatan yang harus dimiliki, legal standingnya, ya. Sekarang kenapa permen yang menurut siapa tadi Ninja ya, kan Ninja nggak kuat gitu. Ternyata dia cukup kuat untuk diimplementasikan di lapangan. Buktinya memang kita tidak boleh untuk keluar calon tenaga kerja Indonesia kalau dia nggak lulus tes fit unfit to work gitu ya. Nah, kalau bicara undang-undang gitu ya, secara secara berat saya katakan bahwa nggak mudah membuat undang-undang, nggak mudah. Ya, daripada kita boleh terus upayakan buat undang-undang, tetapi kita bergerak terus gitu ya. Jangan kita outputnya undang-undang gitu ya, akhirnya hal-hal yang sebenarnya sudah bisa kita garap, sudah kita lakukan nggak terlaksana. Ya. Kayak jangan sampai ini pungguk merindukan rembulan gitu. Kita mengharapkan undang-undang tentang HIV/AIDS ya menjadi sebuah undang-undang. Oke, baik. Mungkin bisa saja saya tambahkan sedikit mungkin ya dari ketika kita membuat undang-undang itu kan adalah perjalanan yang sangat panjang ya. Mungkin alangkah baiknya kita bisa mengoptimalkan yang hari ini ada seperti itu. Ada naskah akademiknya segala mungkin seperti itu. Kita sama-sama bergerak untuk mengoptimalisasikan peraturan yang ada, yang kemudian tadi ada beberapa peraturan yang terbentur dengan kita kayak peraturan Kementerian Kesehatan. Nah, ini bisa menjadi yang paling dekat untuk kita lakukan adalah merevisi peraturan tersebut. Mungkin itu ya Dok ya. Kawan-kawan. Jadi kita sama-sama satu persepsikan kita harus melakukan apa yang kita bisa lakukan paling dekat seperti itu. Oke, karena sudah cukup banyak dan cukup hangat gitu ya diskusi pada siang hari ini. Mungkin langsung saja ke narasumber yang ketiga ya, karena kita masih ada salah satu narasumber kita pada siang hari ini. Oh, terima kasih untuk Dr. Maya, Dok. Sebelumnya kami terima kasih Dok untuk beberapa pemaparannya. Kami berharap Dr. Maya masih stay di room ini. Sampai terakhir. Kita akan sama-sama mendengarkan closing statement. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan pemaparan dari salah satu
komunitas perempuan dengan HIV yang beliau pernah mengalami tindakan diskriminatif di tempat kerjanya, yaitu ada Mbak Indah. Selamat siang Mbak Indah. Siang Kak Sahrul. Ya, Mbak Indah, mohon maaf, kami kasih 20 menit, 15 sampai 20 menit ya Kak Indah untuk memaparkan atau sesi berbagi terkait pengalaman Mbak Indah di tempat kerjanya. Silakan Mbak Indah. Iya, jadi awal mula terjadinya kasus diskriminasi itu pada tanggal 15 Februari kemarin, Kak. Jadi di mana saat itu bos tiba-tiba mengajak diskusi atau meeting langsung gitu ya. Ya. Dan terus di sana si bos ini langsung to the point, nanya, "Dah maaf ya, saya dapat kabar dari PTA gitu. Emang benar kalau kamu HIV positif?" Dan saya langsung bilang dong, "Iya kok, kebetulan saya emang HIV positif dan saya sudah 3 tahun menjalani pengobatan ARV gitu kan." Ya. Iya, kata dia, pokoknya dia di situ langsung mikir, "Maaf ya Dah, kayaknya mungkin untuk besok kamu nggak usah datang ke pabrik dulu." Loh, kenapa kok? Mohon maaf nih sebelumnya, saya kan walaupun HIV positif tapi viral load saya sudah undetect dan CD4 saya juga sudah di atas rata-rata, udah 300 kopi gitu kan, dan saya dinyatakan sehat banget kok. Kata bosnya, "Ya udah, saya harus mikir dulu Dah gimana ke depannya kamu di sini. Karena kan ini juga jadi pertimbangan juga, takutnya nanti kalau isu ini beredar sampai di karyawan saya yang lain malah nanti jadi sebuah gosip atau jadi tidak kondusif lagi pekerja di sini." Akhirnya baiklah, saya kasih kesempatan gitu kan, kataku, "Ya udah kok nggak apa-apa, mungkin bisa dipikirkan lagi untuk gimana saya ke depannya." Seminggu kemudian aku emang gak kerja kan karena diberhentiin sama bos, dan aku harus inisiatif, udahlah ke pabrik aja, ini kelanjutan gimana, karena bos ini gak ada kelanjutan untuk memberi keputusan bagaimana saya di tempat kerja itu kan. Lalu terus aku datang ke pabrik, bos langsung meeting, "Dah mohon maaf, kenapa kok kamu mulai besok nggak usah kerja lagi ya di sini?" Loh, emang kenapa? Ya, seperti saya bilang, saya mengerti. Mungkin untuk kasus kamu ini bisa saya keep untuk saya sendiri gitu kan. Cuma saya takut nanti isu ini malah beredar santer kemana-mana. Akhirnya kondisi di sini tidak kondusif lagi. Dan saya khawatir juga orang yang menyebarkan status kamu ini cuma nggak bilang ke saya aja, tapi bilang ke karyawan saya yang lain gitu kan. Terus bagaimana dengan karyawan saya yang lain mempertanyakan, "Loh, kok ini masih mau mempekerjakan karyawan dengan status HIV positif sih? Emang gak mikir resikonya ke depan bagaimana? Nanti kalau misalkan dia menularkan atau membawa segala macam di sini bagaimana kok?" Mungkin bos nggak mau mikir sampai sejauh itu dan akhirnya, "Ya udah, kamu langsung keluar aja besok ya. Tapi untuk gaji kamu saya pastikan akan turun sih." Dia bilang begitu. Waktu itu apa yang Mbak Indah lakukan? Maksudnya apakah Mbak Indah berusaha untuk cari pertolongan atau gimana? Waktu itu aku minta pertolongan ke paralegal setempat, Kak, ke LSM. Bagaimana? Jadi aku menghubungi paralegal, "Kak, aku dapat tindakan seperti ini. Enaknya bagaimana ya untuk kedepannya gitu kan, karena di sini aku punya hak juga loh, aku punya hak untuk bekerja gitu kan, dan aku juga di sini tidak ada media untuk penularan karena kan pekerjaanku di pabrik kan, aku bagian accounting gitu. Mau nularin orang kayak gimana sih gitu kan, apalagi HIV ini penularannya tidak mudah, tidak semudah yang orang bayangkan gitu." Terus tapi silakan lanjut, Mbak. Ya akhirnya di situ langsung paralegal mutusin kayak, di PT apa, akhirnya dicari tahu dulu dong seluk-beluknya, produksi apa sih pabriknya, gini-gini segala macam. Dan terus dia menanyakan sih, "Kamu maunya apa nih di sini?" gitu kan, maksudnya selanjutnya tuh langkah kamu mau kayak gimana, dan aku sih cuma minta, aku cuma pengen tahu aja ini nyebarin status siapa gitu kan, dan maksudnya apa, kok bisa-bisanya menyebarkan statusku padahal aku tidak pernah bekerja ataupun kenal dengan orang yang bekerja di pabrik tersebut gitu, Kak. Baik. Berarti status hari ini adalah, maksudnya pada akhirnya Mbak Indah dikeluarkan begitu ya, Mbak?
Langsung dikeluarkan pada hari itu juga. Pada hari itu juga, oke. Tapi sebenarnya Mbak Indah sudah coming out. Nah, itu apa sih yang membuat Mbak Indah punya punya keberanian untuk open status gitu, Mbak Indah? Untuk kenapa aku bisa sampai berani open status dan coming out? Pertama sih aku sudah berdamai dengan diriku sendiri kayak, karena aku sudah menganggap HIV ini bukan lagi aib, bukan lagi suatu kutukan gitu kan. Dimana HIV ini cuma virus yang bisa yang bisa menginfeksi orang yang tidak mengetahui cara penularannya gitu. Oke. Ya, jadi menurut aku HIV ini bukan aib lagi sih. Jadi untuk apa kita harus menyembunyikan status dan menstigma diri kita sendiri? Oh, gue HIV, gue udah nggak sehat nih, gue nggak bisa bekerja lagi, nggak bisa menikah, nggak bisa segala macem. Enggak sih, aku nggak berpikir seperti itu. Oke, baik. Mbak Indah, mungkin saya perwakilan dari jaringan Indonesia Positif sangat memahami bagaimana keadaan Mbak Indah ya, ketika apa yang sudah seharusnya tidak diperlakukan, kemudian Mbak Indah dikeluarkan dari perusahaan seperti itu. Kami turut prihatin ya Mbak Indah ya. Tapi kita mungkin kembali ke Dokter Maya, Dok. Bagaimana sih Dok tanggapan Dokter Maya tentang kasus Mbak Indah ini? Ya, itu sudah diskriminatif sekali ya. Saya tuh berpikir ya bahwa pelaku diskriminatif ya, pelaku yang mendiskriminasi itu juga ada sanksinya gitu. Oke. Tapi sebegitu banyak, tadi kalau dibilang aturan tuh regulasinya sudah ada gitu. Permasalahannya adalah bagaimana implementasinya begitu. Implementasi pengawasan, nah ini yang nggak berjalan. Nah makanya kita sebagai LSM yang bergerak di HIV/AIDS gitu ya, itu dibantu oleh akademisi, harus menjadi corong juga untuk teman-teman yang sudah mengalami stigma dan diskriminasi seperti ini. Ya, karena beberapa waktu yang lalu juga pernah ada ya, mungkin dengan IAC ya waktu itu ya, laporan masuk ke saya diskriminasi terjadi di sebuah puskesmas, ya lagi-lagi di DKI Jakarta itu, dan akhirnya ya memang kita bicarakan, tapi informasi terakhir teman Odivi juga nggak mau akhirnya. Kenapa? Ya wajar dia nggak mau. Kenapa? Karena ketika masalah selesai dan dia boleh bekerja di situ lagi, seluruh lingkungan ya semua tahu kalau akhirnya dia HIV, akhirnya dia tetap mengundurkan diri. Nah itu petaknya itu seperti itu. Ya jadi dibuat, kalaupun misalnya dia takut untuk mengatakan bahwa di PHK atau diberhentikan gitu, tetapi dibuatlah segala cara agar orang yang dengan HIV ini mengundurkan diri gitu. Support sistem yang dibangun itu sama sekali nggak dilakukan yang harus dibangun gitu. Ya jadi ini saya nggak memungkiri apa yang dialami gitu ya, memang masih terjadi sampai saat ini. Yuk kita harus bergandengan tangan untuk bisa meminimalisir ini semua. Oke, baik, terima kasih Dok. Yang terakhir buat Mbak Indah ya mungkin. Mbak Indah, sebenarnya apa sih harapan Mbak Indah ke depannya, atau ada pesan-pesan nggak sih dari Mbak Indah untuk teman-teman orang dengan HIV yang hari ini di luar sana masih banyak sebagai statusnya sebagai pekerja gitu. Bagaimana Mbak Indah harapannya, terus pesan-pesannya? Oke, mungkin harapan aku untuk semua teman-teman dimanapun, mari kita patahkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Kita buktikan HIV ini tidak menghentikan langkah kita. Stigma dan diskriminasi bisa kita patahkan apabila kita semua saling rangkul dan saling memberi edukasi yang baik serta benar tentang HIV. Terus selanjutnya pesan aku di sini, walaupun kita HIV positif, itu nggak akan merubah nilai kita sebagai manusia kok. Karena manusia yang baik adalah manusia yang bisa memanusiakan manusia-manusia lainnya. Buat semua teman-teman Odif dimanapun berada, semangat terus deh pokoknya untuk yang bekerja, jangan pernah malu untuk kayak menganggap HIV ini aib kalian atau sebuah kutukan, jangan pernah berpikir seperti itu. Oke, keren. Ini kalau bisa tepuk tangan kali ya buat kawan-kawan untuk Mbak Indah, karena Mbak Indah ini salah satu inspiratif untuk kita semua ya, bahwa di luar sana banyak sekali teman-teman orang yang HIV yang statusnya sebagai pekerja juga punya kerentanan yang sama gitu ya Mbak Indah ya. Jadi keren banget. Salut buat Mbak Indah.
Terima kasih Mbak Indah atas sharing sesi berbaginya seperti itu. Oke, kawan-kawan, Sama-sama, Kak kalau Syahrul. ya, terima kasih Mbak Indah. Kawan-kawan, waktu sudah di penghujung akhir, kita mungkin terpaksa untuk menutup untuk kegiatan hari ini. Kami dari Jaringan Indonesia Positif meminta maaf untuk kawan-kawan yang tadi yang mau berkesempatan untuk bertanya tapi tidak ada waktu ya, tidak cukup waktunya seperti itu. Mungkin di lain waktu bisa kita tanyakan atau kita bisa membuka diskusi lebih lanjut seperti itu. Gitu, tapi sebelum saya tutup mungkin ada closing statement atau pesan-pesan dari Dr. Maya, silahkan dok. Ya, saya ingin mengajak semua pihak yang peduli HIV/AIDS, ayo kita bergandengan tangan untuk terus memperjuangkan HIV fit to work. Ya. Enyahkan segala bentuk stigma dan diskriminasi, ya, karena pekerja HIV, ya dimanapun tempat kerja Anda, baik di formal, non formal, informal, dimanapun tempat kerja Anda, sebenarnya Anda berhak ya mendapatkan hak-hak yang layak sebagai sebagai pekerja. Karena seorang pekerja yang HIV, dia juga mampu produktif dan dia juga berhak mendapatkan haknya sebagai pekerja dan juga sebagai warga negara. Ayo kita berjuang bersama untuk melangkah keluarnya kebijakan bahwa HIV fit to work. Oke, terima kasih Dr. Maya. Oke kawan-kawan, itu closing statement dari Dr. Maya. Mungkin karena sudah siang, saya mewakili dari Jaringan Indonesia Positif sekali lagi meminta maaf untuk kawan-kawan yang tadi bertanya tidak berkesempatan untuk bertanya, tapi itu tidak mengurangi rasa berterima kasih kami untuk kawan-kawan yang sudah mau hadir dalam webinar kali ini. Dari saya Syahrul Ramadan mengucapkan terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Terima kasih. Oke, sorry Syahrul buat nambahin kalau kita ada pemenang untuk pulsa ya. Aku sebutin aja ya, untuk teman-teman yang menang pulsa 50.000 masing-masing itu ada 3 orang. Yang pertama ada Rai Firdaus, yang kedua ada Selamat